Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya ayyuhal khadirun ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Al-ayah. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, umur hingga kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid ini memenuhi undangan Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju masjid ini menjadi penghapus dosa, menjadi kifarat dosa-dosa kita. Pada ini sedang Jumat rahimakumullah, ada sebuah hadis yang kita mesti renungkan untuk kehidupan kita di dunia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabari, Abu Nuaim dan Al-Hakim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril alaihi salam." Malaikat Jibril alaihi wasallam mendatangiku, kata Nabi. Faqala, lalu berkata malaikat alaihi wasallam itu kepada Rasul alaihi wasallam, memberikan 3 nasihat di dalam ini, di dalam hadis ini. Nasihat yang pertama yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW yaitu isma syi'ta fa innaka mayitun. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, isma syi'ta, hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, hiduplah sesenangmu. Fa innaka mayitun, tetapi mesti diingat juga kamu akan mati. Kata, itu nasihat malaikat Jibril pada Rasulullah SAW. Jadi kita hidup sesuka kita, itu dibebaskan, tapi ingat, karena sesungguhnya kamu akan mati. Kita di dunia ini hidup berbagai macam profesi, itu silakan. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, pembisnis, pengusaha, ataupun yang kerja biasa. Semua itu diberi kebebasan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang disampaikan nasihatnya kepada Rasulullah SAW. Silakan, selama hidup di dunia silakan, mau berbuat apa, mau jadi apa. Allah telah memberikan bekal kepada hambanya, pikiran, akal pikiran. Gunakanlah semaumu apa yang kamu inginkan selama hidup di dunia. Tapi ingat kata Allah melalui nasihat Jibril yang dinasihatkan kepada Rasulullah SAW bahwa kamu akan mengalami mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, akan mengalami proses kematian. Ilaina turja'un, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jadi setelah kita diperintah silakan, bukan diperintah, silakan, dianjurkan mau berbuat apa, mau jadi apa selama hidup kamu di dunia, itu diberikan kebebasan. Tapi ingat, kamu akan mengalami dengan kematian. Dan jangan, justru dengan mengingat kematian supaya kita tidak
terlena dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 64 Allah mengingatkan, wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini ilalahun walaibun, melainkan senda gurau atau main-main. Jadi kita di dunia itu hanya sementara, seperti layaknya anak-anak yang sedang main-main, ada yang sampai lupa terlena dengan mainannya. Kita sebagai manusia hidup di dunia terlena dengan kehidupan dunia, lupa akan akhirat. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran ini dipertegas supaya kita selalu senantiasa ingat bahwa kita juga akan mengalami mati dengan meninggalkan dunia ini. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa kita supaya jangan terlena dalam kehidupan dunia yang hanya sementara, sebentar. Paling lama hidup manusia sekarang ini 60 antara 70, lebihnya bonus untuk memperbaiki diri, tidak jarang yang sampai 100 tahun. Nah ini bahwa menentukan bahwa dunia ini hanya sesaat. Jadi maupun apapun kita, profesi apapun kita, pasti akan mengalami kematian. Baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, pejabat, rakyat biasa, siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Dengan mengingat kematian ini, maka kita akan tersadarkan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Berbuat apapun yang di dunia ini kita lakukan, akan berpikir lagi, apakah ini mendapat ridho dari Allah, apakah ini sejalan dengan yang diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang. Ini untuk kewaspadaan kita, nasihat ini yang dilakukan. Lalu nasihat yang kedua yang dipesankan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW ialah wa ahib man syi'ta fa innaka fafarikuh. Wa ahib man syi'ta, cintailah siapa yang kamu suka, fa innaka mafariku, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Jadi cintailah siapa saja yang kau cintai. Kecintaan kita kepada istri, kepada anak, kepada jabatan, kepada harta kita sekalipun, cintailah. Kata nasihat Jibril alaihissalam, cintailah apa yang kau cintai. Baik cinta kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, atau kepada harta, jabatan, pangkat, cintailah selama kamu hidup di dunia. Tapi ingat, kalian akan berpisah dari semua itu. Istri yang kita cintai, anak yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, atau harta, benda, jabatan, semua yang kita cintai, yang kita miliki, semua akan berpisah pada akhirnya. Baik kita yang meninggalkan mereka duluan atau mereka yang meninggalkan kita duluan, semuanya pasti akan mengalami proses perpisahan. Makanya cinta yang abadi ialah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu harus di atas melebihi cinta kepada yang lainnya. Ini nasihat yang kedua. Mudah-mudahan kita tidak terlalu cinta kepada urusan dunia sehingga kita melupakan, melalaikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hari ini sidang Jumat rahimakumullah, nasihat Jibril alaihi wassalam kepada Rasulnya yang ketiga, yaitu wa'mal masyi'ta fa innaka mazid bih. Dikatakan oleh malaikat Jibril, wa'mal masyi'ta, dan berbuatlah sesukamu, beramallah sesukamu, fa innaka majiyun bih, sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Di sini kita mau berbuat baik, mau berbuat jahat, ini semua ada balasannya.
sekecil apapun keburukan, kejahatan yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya. Begitu juga kebaikan sekecil apapun, Allah akan memperlihatkan, mengembalikan kepada kita. Maka di sini ditegaskan, berbuatlah semaumu, apa mau buat baik atau mau berbuat jahat, mau beramal soleh ataupun tidak, itu terserah kepada manusia saja. Mau mengamalkan sholat yang diperintahkan Allah, puasa atau tidak, itu terserah. Semua ada balasannya, kata Allah. Bahkan di dalam surat Al-Jajalah ini katakan, Allah berfirman, "Famayamal miskola daratin khairan yarah wa mayamal miskola daratin syarran yarah." Kebaikan sekecil jahroh pun, kata Allah, akan dikembalikan kepada yang membuatnya, perbuatannya. Jahroh itu sangat kecil, bila ditimbang tidak akan ada hitungannya, karena debu seperti debu yang bertebaran ketika ada sinar matahari yang terlihat masuk ke dalam rumah. Debu itulah, seperti itulah yang disebut jahroh, itu kecil sekali, bila ditimbang pun tidak akan nilainya. Tapi di hadapan Allah, kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan itu akan diperhitungkan, akan dikembalikan kepada kita semua. Baik yang menjalankan perintah Allah di nasihat ini silakan, yang melanggar perintah-perintah yang Allah perintahkan silakan. Semua ada balasannya, kembali kepada kita sendiri. Apakah kita mau berbuat baik, menjadi orang-orang yang soleh, ataupun bahkan menjadi seorang yang kafir pun, itu diberi kebebasan oleh Allah. Cuman nanti ingat, ada hari pembalasan di mana kalian sendiri akan merasakan apa yang diperbuat selama hidup di dunia ini. Inilah 3 pesan nasihat Jibril alaihi wasallam kepada Rasulullah SAW, yang tentunya bukan hanya kepada Rasulullah SAW, tetapi kita kepada kita selaku umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dimaksum, dijamin dosanya telah dihapus, baik yang sudah dilakukan maupun yang yang akan dilakukan sudah dimaksum. Tidak ada dosa bagi Rasulullah SAW. Karena ini nasihat ini justru untuk umatnya yang selaku pembuat dosa, yang tidak terlepas dari dosa, supaya mengingat nasihat-nasihat ini yang disampaikan malaikat Jibril alaihi wasallam kepada Rasulullah SAW. Semoga yang disampaikan hadis ini menjadi sebuah renungan bagi kita, bahwa nasihat-nasihat ini menjadikan kita lebih banyak berbuat baik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena di dunia ini tempatnya kita beramal, dan di akhirat tempatnya kita memanen apa yang kita tanam di perbuatan-perbuatan selama hidup di dunia. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa memperhatikan bahwa kita akan mati, maka perbanyaklah amal-amal soleh yang menjadikan bekal untuk kita di akhirat kelak. Akhirul kalam, aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.